Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya hidup dengan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa Tuhan akan memperoleh nyawa di akhirat. Nah ini jadi teman-teman mesti camkan gitu bahwa kita itu hidup bisa dua cara teman. Bisa hidup dengan jiwanya Tuhan, maksudnya dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, atau kita bisa hidup juga dengan pikiran perasaan kehendak kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri. Nah kalau diistilahkan jiwa ini berujung kepada nyawa, nyawa itu dalam arti kehidupan gitu. Maka apabila kita hidup dengan jiwa kita, pikiran perasaan kehendak kita, maka kita di akhirat akan kehilangan nyawa kita teman-teman. Kita mendapatkan nyawa di dunia ini karena pikiran perasaan kehendak kita, nyawanya di dunia, tapi tidak sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, jiwanya Tuhan di akhirat. Sedangkan Tuhan menghendaki pikiran perasaan kehendak yang terjadi di dalam kita itu harus sama dengan apa yang dipikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, teman-teman. Nah ini semua pikiran perasaan kehendak Tuhan itu tercurah ada di firman Tuhan, teman. Ada di perintah peraturan firman Tuhan, ada di bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan gitu. Nah itu semua jiwa Tuhan itu ada di situ teman-teman, dan di dalam firman-Nya, detailnya di dalam firman-Nya, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan enggak. Apabila kita melakukan firman Tuhan, berarti kita akan mendapatkan nyawa, teman-teman, nyawa di akhirat. Maksud Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi hidup dengan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwanya Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu, yaitu akan mendapatkan nyawa kehidupan di dalam akhirat nanti teman, di dalam sorga gitu. Nah ini dasarnya teman-teman dari kitab Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30 dan kitab Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37 teman-teman. Sebelum masuk ke draft, coba saya urai dulu teman-teman. Saya bacakan dulu di kitab Lukas pasal 13. Coba teman-teman cari kitab Lukas pasal 13 ayatnya 22 sampai 30 teman-teman. Ayatnya 22 sampai 30. Perikopnya teman-teman judulnya siapa yang diselamatkan. Kemudian Nabi Isa berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Nabi Isa kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, dan enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan dari barat dan dari utara ke selatan dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Nah ini teman-teman, ini kalau cerita perikopnya siapa yang diselamatkan. Nah ini yang harus kita hati-hati teman-teman. Jadi kadang-kadang apa ya, kita terlalu percaya diri bahwa kita ini seolah-olah sudah percaya Tuhan, sudah mengenal apa pikiran perasaan kehendak Tuhan. Tapi secara realita tidak teman-teman. Jadi semua itu dasarnya karena kembali lagi jiwa kita sendiri, pikiran perasaan kehendak sendiri.
pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri sebagai manusia itu akan melahirkan nyawa yang dengan versi-versi kita sendiri, kehidupan yang dengan versi kita sendiri, kehidupan yang lebih mengacu kepada yang kita hidup di dunia ini, teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang Tuhan selalu ingatkan gitu. Jangan sampai kita terlalu percaya diri dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, dipaksakan seolah-olah jiwa Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu dipaksakan harus sama dengan jiwanya kita, teman-teman. Pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri gitu. Jadi di sini yang akan timbulnya begitu, teman-teman. Yang namanya kita akan mendapatkan nyawa dengan persepsi kita sendiri sebagai manusia, tapi sebaliknya kita akan kehilangan nyawa, teman-teman, karena kita tidak hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti sadar bahwa siapa yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan, dan Tuhan katakan seperti itu. Bukan cuma orang yang mengenal dan mengerti akan firman Tuhan saja, tapi orang yang melakukan firman Tuhan adalah yang diselamatkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengenal firman Tuhan? Apakah kita mengerti firman Tuhan? Jangan-jangan kita masih masuk dalam kategori orang yang percaya diri, orang yang punya keyakinan sendiri bahwa kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal firman Tuhan, tapi dari persepsi, pikiran, perasaan, kehendak sendiri aja, teman-teman. Nah, ini yang konyol gitu. Jadi minimal, teman-teman, kita kalau mau mengenal Tuhan, ya harus mengenal firman Tuhan, teman-teman. Kalau tidak, ya tidak bisa gitu. Jadi dasarnya itu harus kita mau mengenal firman Tuhan dan tidak berhenti cuma mengenal saja, teman-teman. Kita harus merenungi, ya harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Ya sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Dan waktu kita sudah menghidupkan roh Tuhan di dalam kita sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan, tidak hanya sekedar mengenal firman Tuhan, akhirnya kita juga mampu melakukan firman Tuhan karena ada roh Tuhan yang hidup di dalam kita, teman-teman. Roh Tuhan itu adalah yang memberikan pengertian dan memberikan kuasa gitu kepada kita untuk mampu melakukan firman Tuhan. Jadi siapa yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan, ya orang yang melakukan firman Tuhan, karena orang itu mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan karena kembali lagi menghidupkan roh Tuhan. Jadi siapa yang selamat pasti orang-orang yang seperti ini, teman-teman. Dasarnya itu harus mengenal firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, dan harus mampu melakukan firman Tuhan. Jadi jangan sampai cuma di perasaan kita saja, di pikiran kita, di perasaan dan kehendak kita seolah-olah mengenal Tuhan dan firman Tuhan, tapi dalam realitanya tidak. Nah, ini yang Tuhan ingatkan kan, bahwa satu saat orang-orang yang terlalu percaya diri ini, orang-orang yang penuh keyakinan diri sendiri ini gitu, nanti ujung-ujungnya ditolak sama Tuhan, teman-teman. Tidak bisa diterima oleh Tuhan gitu. Dan Tuhan ingatkan di sini ya secepatnya gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Orang yang terdahulu menjadi terakhir itu karena yang tadi dikatakan, karena orang tersebut terlalu percaya diri, terlalu punya keyakinan bahwa Tuhan itu dibuat seperti pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri aja, teman-teman. Nah, akhirnya dihidupi seperti itu, ya seolah-olah ya jadi persepsi kebenaran Tuhan itu ya persepsi kebenaran duniawi, bukan kebenaran akhirat gitu. Dan sasarannya pasti beda, teman-teman. Siapa yang zaman itu adalah orang-orang yang dengan target hidup mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang di dunia ini yang lebih memfokuskan diri bagaimana mendapatkan kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi, atau pemenuhan hal-hal duniawi saja, ya berarti orang ini akan tertinggal di dunia, teman-teman. Bahkan Tuhan katakan, ingatkan di banyak firman gitu, bahwa hal-hal yang duniawi itu justru bagaimana itu hal-hal tersebut akan merangkap kita, teman-teman. Tidak melepaskan kita dibuat tidak bisa meninggalkan hal duniawi untuk bisa masuk ke dalam perintah peraturan Tuhan berikutnya, bahwa kita ini mesti persiapkan hidup ya untuk sampai ke mendapatkan keselamatan akhirat, teman-teman. Itu pengertian di kitab Lukas pasal 13 ayat 23 sampai 30 seperti ini, teman-teman. Coba sebelum masuk ke draft saya lanjut lagi ke kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas cuman bedanya beda pasal aja, teman-teman. Coba kita cari pasal 17, teman-teman. Pasal 17 ayatnya 20 sampai 37, teman-teman. Nah, ini perikopnya, teman-teman, judulnya
kedatangan kerajaan Allah gitu. Ini judulnya itu. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Nabi Isa menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Nah ini teman-teman mesti ingat loh bahwa kerajaan datang, atau mungkin bisa diartikan juga kematian kita, teman-teman. Kematian kita ini datang tanpa tanda-tanda lahiriah gitu. Tahu-tahu mati aja, tahu-tahu Tuhan datang aja gitu. Nah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi banyak sekali orang mencari-cari Tuhan, teman-teman ya. Untuk bisa mengenal kerajaan Allah itu banyak sekali orang mencari Tuhan dengan mencari sana sini gitu. Ya padahal kalau bicara dari persepsi Tuhan, ya Tuhan itu ada di antara kita sendiri, ada di roh dan kebenaran yang kita miliki gitu. Bukan di mana-mana gitu. Adanya di dalam kita, yang dalam roh kita dan dalam kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, ini yang mesti kita tergali dulu, teman-teman. Jangan sampai seperti orang yang berkeyakinan, orang yang percaya diri, seolah-olah mencari Tuhan itu di tempat-tempat yang dianggap keramat lah, dianggap suci lah, segala macam gitu. Nah, Tuhan cuma balikin lagi bahwa sebenarnya Tuhan itu, kerajaan Allah itu, Tuhan itu ada di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Ya, di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh berarti bagaimana Tuhan bisa dihidupkan dalam roh kita, dan dalam kebenaran, dalam arti kata, ya kita mesti belajar mengenal, mengerti akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya dengan ya ngikutin perintah peraturan firman Tuhan itu, teman-teman. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, ya berarti ya Tuhannya bukan di sana sini, tapi ada di dalam kita gitu, di dalam kita sendiri, di dalam roh kita dan di dalam kebenaran kita, di dalam roh Tuhan, di dalam firman Tuhan. Kuncinya cuma dua itu saja, teman-teman. Jadi kalau kita sudah mempunyai dasar firman Tuhan dan kita sudah memiliki roh Tuhan gitu, ya pasti kita akan bisa mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah, di situ adalah ya tempatnya kerajaan Allah gitu yang sudah ada dalam kita. Ya kita kalau pengen mencari Tuhan, ya di posisi itu, teman-teman. Harus mau mengenal, harus mampu mengerti, dan harus mampu melakukan firman Tuhan. Ya semua itu dasarnya harus ada firman Tuhan dan juga harus ada roh Tuhan untuk bisa menghidupkan itu, teman-teman. Jadi yang diingat di sini, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, itu maksudnya itu, teman-teman. Jadi nggak usah nyari sana sini, tapi ya kita coba menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, roh kita gitu, dan kita menghidupkan firman itu dengan roh Tuhan sehingga kita mampu mengerti, dan kita melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ dan jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka akan makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi, keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya kembali. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Nah, ini kalau cerita di
di ayat 32 dan 33. Dan ayat 32 itu firman Tuhan katakan ingatlah akan istri Lot. Nah di 33 itu kejadian di istri Lotnya. Apa yang terjadi istri Lot? Istri Lot itu teman-teman waktu Tuhan perintahkan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora gitu. Ya satu keluarga Lot itu istrinya dan anak-anaknya pergi dari Sodom Gomora, kecuali istrinya itu menoleh ke belakang teman. Nah maksudnya menoleh ke belakang itu kembali ke nyawa kehidupannya si istri Lot ini tidak bisa meninggalkan kehidupan duniawinya gitu. Nah waktu istri Lot melihat ke belakang gitu malah kehilangan nyawanya. Jadi ya kehidupan pola-pola hidup cara lama dia yang tidak bisa ditinggalkan malah jadi akhirnya menyebabkan dia ya meninggal gitu. Ya kehilangan nyawa gitu. Jadi tidak bisa nyampe untuk mendapatkan nyawa yang di akhirat yang Tuhan janjikan bagi semua manusia itu teman-teman. Istri Lot itu seperti itu teman-teman. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Nabi Isa, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Lukas teman-teman pasal 17 ayatnya 20 sampai 37. Ya di sini mengingatkan khususnya jangan sampai kita seperti istrinya Lot gitu. Jadi jangan sampai kita sudah sudah mau mengenal perintah peraturan firman Tuhan, kita sudah mau mengerti perintah peraturan firman Tuhan, kita sudah mau melakukannya, tapi cara pikir, perasaan dan kehendak kita, jiwa kita itu masih terkungkung oleh hal-hal duniawi teman-teman. Nah ini yang menyebabkan nanti kita malah kehilangan nyawa. Versi Tuhannya, versi firman Tuhan seperti itu. Kehilangan nyawa maksudnya kita kehilangan hidup di dalam akhirat nanti teman-teman. Karena kita sudah binasa di dalam dunia sekarang gitu. Karena pikiran perasaan kehendak kita itu ditaruhkan di dunia sekarang gitu. Apakah keinginan hidup kita itu, cara-cara pola hidup, pola pikir kita itu ditaruhkan di dunia ini, akhirnya malah jadi kehilangan nyawa untuk di akhiratnya teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30, dan saya sudah bacakan di kitab Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37 teman-teman. Nah ini saya coba masuk ke draft aja teman-teman. Di draft itu saya tulis kaitan dengan kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 9 ayat 17 gitu. Ini dikaitkan dengan kitab Matius ayat 9 pasal 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah keduanya, baik si kantongnya maupun anggurnya. Ini cerita zaman dulu teman-teman. Zaman dulu itu apabila menaruh wine ya, minuman anggur itu bukan di botol teman-teman. Jadi banyaknya kayak untuk perjalanan itu dia pakai tumblernya itu dari kulit teman-teman, dari kantong kulit gitu. Nah kantong kulit itu firman Tuhan di kitab Matius 9 ayat 17 diingatkan bahwa kalau seandainya kantong kulit itu sudah tua gitu, udah tua, tapi mendadak diisi anggur yang baru, maka anggur yang baru itu yang akan merobek kantong kulit tadi teman-teman, akan menjadi robek dan anggurnya kebuang gitu. Nah ini mungkin kalau teman-teman nggak bisa ngebayangin kantong kulit gitu ya. Ya ada firman sebelumnya di ayat 16-nya kalau nggak salah gitu. Ya cerita nambal baju teman-teman. Jadi apabila baju kita robek gitu, baju tua kita, baju lama kita robek, kita ambil kain teman-teman yang belum pernah dipakai, nggak pernah dicuci, nggak pernah kena panas gitu. Nah kita cuma motong kain, dipotong dan dijahitkan ke dalam baju lama kita. Itu nanti akhirnya teman-teman antara pemuaian dan penyusutan kain baju lama dengan pemuaian dan penyusutan kain yang baru tadi, ini tidak berjalan sejalan teman-teman.
Akhirnya nanti yang baru, kain yang baru itu akan merobek justru baju yang lama yang ditambal itu, teman-teman. Jadi ini kenapa begitu? Karena mengembang dan menyusutnya si kain yang masih baru ini masih terjadi, teman-teman. Nah, ini yang bisa merobek kain lama kita yang sudah tidak bisa memuai dan menyusut terlalu banyak gitu. Jadi prosentasi memuai dan menyusut untuk kain yang baru itu jauh lebih banyak daripada kain lama untuk menyusut dan memuainya gitu. Jadi ini ya Tuhan ingatkan tidak bisa. Jadi kalau untuk nambal baju yang lama, ya kita mesti nyari kain yang lama, teman-teman, supaya pemuaian dan penyusutnya itu minimal dekat-dekat hampir sama, sehingga tidak menyobek baju lama kita. Begitupun kantong kirbat yang untuk tempat minum itu, teman-teman. Jadi kalau kita mau nyimpen anggur yang baru, ya kita mesti wadahnya baru, teman-teman. Nggak bisa anggur baru itu dimasukkan ke dalam wadah yang lama gitu. Ya pasti robek dan anggurnya kebuang gitu. Nah, itu kan cerita kalau ibarat anggur dengan kantong kulit itu gitu. Ibarat kita, teman-teman, kita yang tadinya dengan tidak mengenal firman Tuhan, hidup tidak dengan mampu mengerti firman Tuhan, hidup dengan tidak mampu melakukan firman Tuhan gitu, yang seperti kita yang dulu gitu. Berarti kita hidup dengan badan kita yang lama, dengan pikiran perasaan kehendak kita yang lama, teman-teman. Seolah begitu gitu. Nah, tapi begitu kita mengenal firman Tuhan, begitu kita mampu mengerti firman Tuhan, begitu kita mampu melakukan firman, berarti kita kan terjadi pikiran perasaan kehendak kita ini jadi baru, teman-teman. Jadi ada nyawa, ada kehidupan yang baru di dalam kita. Nah, kalau kita sudah ada pengenalan yang baru, ada pengertian yang baru, dan berani hidup dengan cara baru sesuai perintah peraturan firman Tuhan, kita tapi tetap dengan badan kita yang lama, dengan pola-pola pikir, pola hidup, pola rasa yang lama, akhirnya malah nggak klop, teman-teman. Bagaimana kita bisa menerapkan hal-hal yang baru gitu, yang dari pengenalan, pengertian dan kehendak firman Tuhan, berarti pikiran, perasaan, kehendak dari Tuhan gitu. Karena firman Tuhan dan Tuhan itu sama, kita terapin ke dalam kehidupan kita dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita pribadi gitu. Sebagai orang yang belum mengerti akan firman Tuhan. Nah, akhirnya nggak bisa, teman-teman. Akhirnya waktu kita mau praktekkan pola-pola hidup baru, pola-pola pemikiran baru gitu, nggak bisa, teman-teman. Ya nggak bisa dipraktekkan karena kita selalu terbentur dengan pikiran, perasaan, kehendak kita yang lama, teman. Nah, ini yang dikatakan kalau kita pertahankan nyawa, maksudnya kehidupan dengan gaya lama kita, pikiran, perasaan, kehendak lama kita, itu akan kehilangan nyawa, maksudnya gitu, teman. Karena waktu Tuhan berikan pikiran, perasaan, kehendak yang baru, dikasih jiwa yang baru, dikasih nyawa yang baru gitu, teman. Ini yang nggak bisa jalan gitu. Jadi akhirnya kita kalau kita sudah dengan mau mengenal hidup dengan mau mengenal firman Tuhan, hidup dengan mampu mengerti firman Tuhan, hidup dengan mampu melakukan firman Tuhan, ya kembali lagi ya kita mesti pikiran, perasaan, kehendak kita itu harus dengan pola-pola yang baru, teman-teman. Ini mau nggak mau harus begitu. Tapi kalau kita dengan pola yang lama, ya nggak bisa jalan. Akhirnya malah yang firman Tuhan tadi katakan, yang malah anggurnya jadi tercurah karena kirbat kulit tuanya itu, kulit lamanya itu pecah gitu, kena anggur baru. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, di sini malah dikatakan kan, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru gitu pula, dan dengan demikian terpelihara jadi keduanya. Jadi kalau kita bicara kita mau berubah gitu, bertransformasi dari hidup lama ke yang baru, ya harusnya wadah kita, tubuh jiwa kita ini juga harus berubah. Tubuh jiwa roh kita ini harus berubah menjadi yang baru, teman. Jadi tidak akan koyak bajunya, tidak akan robek kirbatnya gitu. Itu seperti itu, teman-teman. Di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang mau berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
Nah, firman di kitab Lukas pasal 13 ayat 24 khususnya teman, mengingatkan juga seperti itu teman-teman. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan bersama untuk masuk tetapi tidak akan dapat masuk gitu. Nah, ini di kitab Lukas pasal 13 ini menceritakan bahwa ikut Tuhan untuk mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan itu, keselamatan akhirat itu tidak mudah teman-teman, tidak mudah gitu. Jadi memang butuh ya seperti apa ya, banyak cerita ulat transformasi menjadi kupu-kupu gitu. Ya itu banyak sekali ya cerita seperti itu. Kalau tadi diceritakan tempat anggur, air anggur gitu dengan kirbat kantong kulit itu, atau baju dengan penambalnya kain baru dengan kain baju lama gitu. Dan juga ada cerita juga ulat jadi kupu-kupu teman-teman. Ya ini mungkin lebih jelas enggak. Jadi kalau cerita di perumpamaan ulat kupu-kupu kan kita bisa melihat lebih nyata teman-teman, bahwa ulat itu pasti makannya daun teman-teman. Ya nggak mungkin gitu. Kalau kepompong itu ya tidak makan apa-apa, dan dia dalam kondisi berdiam diri gitu. Nah, tapi setelah berdiam diri dari kepompong itu menjadi kupu-kupu, begitulah yang jadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini sudah tidak suka daun lagi teman-teman. Ya, kupu-kupu itu sudah tidak mencari daun, malah mencari bunga, yang ngambil sari madunya bunga gitu. Jadi beda sekali makanannya ulat dan kupu-kupu. Padahal ceritanya kan wujud hewannya satu kan, bendanya satu gitu. Jadi waktu jadi ulat, hewan ulat menjadi serangga ya, ulat gitu. Nah, yang satunya lagi menjadi serangga kupu-kupu. Itu kan satu. Jadi sama aja tadi kita cerita ya, kalau kita ini wadahnya kan nggak bisa berubah teman. Bajunya tetap baju lama kita. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau kita mau istilahnya kita diberikan sesuatu yang baru yang dari Tuhan gitu, ya baik itu firman Tuhannya, pengenalan firman Tuhan, pengertian firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan yang baru gitu. Ya itu kembali lagi ya kita mesti persiapkan bahwa ya tubuh jiwa roh kita juga mesti baru teman-teman, sehingga baru ketemu baru bisa keduanya terpelihara gitu. Intinya gitu teman-teman. Banyak orang jika diuraikan akan kesesakannya. Ini pengertian saya sendiri aja teman-teman. Kalau kita jabarkan gitu, apa ya yang disebut kesesakan itu gitu. Ya ini kalau saya jabarkan secara versi saya pribadi gitu ya. Mungkin di kelompokinya ada 6 kalau di saya teman-teman. Jadi kelompok yang pertama itu orang yang tidak tahu Tuhan gitu. Maksudnya orang yang memang hidup dari lahir sampai mati itu di lingkungan yang tidak bertuhan gitu. Ya, jadi contohnya mungkin kalau orang yang hidup di pedalaman kali gitu, ya tidak ada ceritanya kitab suci tidak ada gitu, apa-apa tidak ada gitu. Ya bagaimana lingkungannya kan tidak mendukung untuk mereka mengenal Tuhan gitu. Ya banyak mungkin di pedalaman. Jangankan di Indonesia juga masih ada teman pedalaman di Indonesia, hutan-hutan Indonesia itu mungkin masih ada yang tidak mengenal Tuhan Allah. Mereka lebih mengenal jadi adat istiadatnya, tradisinya, tata krama yang di dalam pedalaman itu teman. Sehingga ya orang-orang tersebut seolah-olah ya tidak tahu akan Tuhan gitu. Ya dia taunya ya ada istiadat tradisi yang sudah dilakukan oleh moyang mereka ya seperti itu. Nah, orang-orang yang tipe seperti ini teman, inilah orang-orang yang mungkin akan dihakimi oleh Tuhan dalam bentuk bukan karena firman Tuhan, tapi dihakimi, dihukum ya secara perbuatan mereka gitu teman-teman. Bukan dengan parameternya kita yang ada firman Tuhannya gitu. Jadi ya beda teman-teman. Itu yang pertama, yang paling ekstrim itu begitu teman. Orang-orang yang memang lingkungannya tidak bertuhan gitu, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti Tuhan, dan tidak melakukan perintah-perintah firman Tuhan gitu. Kedua, orang yang tidak kenal Tuhan gitu, orang yang tidak kenal, maksudnya tidak kenal itu ya memang tidak kenal Tuhan itu ya tidak kenal firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita bicara orang yang tidak kenal Tuhan itu ya orang yang tidak kenal firman Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak kenal firman Tuhan tapi mengaku kenal,
Nah, ini yang mesti koreksi diri, bahwa orang mengenal Tuhan itu ya harus memang mengenal firman Tuhan. Sama aja cerita beberapa mentor rohani atau pakar manajemen gitu, cerita antara bedanya tahu sama kenal, teman-teman. Yang misalnya Presiden Amerika misalnya Joe Biden yang sekarang tahun 2021 gitu. Nah, apakah kita tahu atau kenal? Ya kalau saya tahu gitu, ya karena memang di televisi ditayangkan bahwa Donald Trump kalah sama Joe Biden gitu. Jadi akhirnya Presiden Amerika sekarang Joe Biden. Saya tahu gitu. Tapi banyak orang yang mengatakan saya kenal gitu. Padahal nontonnya sama-sama di TV-nya, teman-teman. Nah, pengertian tahu dan kenal itu kan mesti beda. Yang namanya tahu itu ya mungkin sebatas nonton di TV, kita bisa ngomong, oh iya itu Joe Biden loh, kita tahu gitu. Tapi kalau bicara kenal itu ya harus benar-benar kita pernah ketemu muka minimal itu, kita pernah ngobrol, ya kita pernah deket sama Joe Biden-nya, kita pernah deket dengan keluarga Joe Biden-nya, itu baru kenal, teman. Jadi level tahu dan kenal itu beda, teman. Nah ini sama, teman. Jadi banyak orang dunia yang hanya tahu tentang Tuhan, tahu bahwa ada firman Tuhan, cuma sebatas tahu, teman. Cuman mereka mengaku dengan percaya diri, dengan keyakinan bahwa mereka sebenarnya sudah mengenal itu, sudah mengenal firman Tuhan, sudah mengenal Tuhan itu. Nah pertanyaannya kembali lagi, teman, kalau tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana mau mengatakan bahwa mereka sudah kenal firman Tuhan? Ya, kalau tidak pernah hidup bersama dengan Tuhan melalui Roh Tuhan, bagaimana mereka sudah bisa katakan bahwa mereka kenal pribadi Tuhan gitu? Ya nggak bisa, mungkin cuma tahu saja, teman. Nah ini makna tidak kenal itu seperti itu, teman. Jadi pengen diakuin atau tidak, orang yang tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti bahwa Roh Tuhan itu ada gitu. Ya rasanya ya kategori orang tersebut ya orang tidak mengenal Tuhan. Mungkin kategorinya orang yang cuma tahu Tuhan gitu. Tahu Tuhan adalah bahwa dia pernah dengar, dia pernah banyak cerita ya bahwa yang namanya Tuhan itu ada, sebatas tahu saja, tidak karena kenal, teman. Firman Tuhan itu ada di mana? Ada di kitab suci. Kalau cerita di Nasrania berarti ada di Alkitab. Kalau di Muslimnya berarti ada di Al-Quran. Cuma tahu sebatas itu, teman-teman. Tapi membaca juga tidak pernah gitu. Bagaimana mau mengerti firman Tuhan, bagaimana menggunakan firman Tuhan gitu. Karena membaca pun tidak pernah gitu. Nah ini yang dimaksud orang yang tidak kenal itu seperti itu, teman-teman. Versi saya gitu. Nah ada yang ketiga, teman-teman. Orang yang berkeyakinan. Nah orang yang berkeyakinan yang tadi, orang yang merasa kenal tanpa firman gitu. Jadi tidak mengenal firman Tuhan, tapi ya yakin bahwa dia kenal Tuhan pribadi dan firman Tuhan. Nah ini kan jadi konyol, teman. Jadi ya orang yang berkeyakinan itu ya harusnya benar-benar harus berubah gitu. Ya kalau memang yakin mau kenal Tuhan ya harus berubah, bagaimana benar-benar mengenal firman Tuhan, ya mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan, benar. Nah, dan juga menghidupkan ya Roh Tuhan untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan. Nah, orang yang seperti ini nanti baru disebut ya yakin tidak apa-apa. Tapi kalau yakin itu tidak dengan mengenal firman Tuhan, tidak mengenal Roh Tuhan, ya rasanya ya yakin kepada dirinya sendiri, kepada pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Orang-orang seperti ini, berkeyakinan ini, yang suka maksa Tuhan itu dibentuk, diarahkan gitu, ya dipaksa harus bisa sesuai pikiran, perasaan, kehendak sendiri aja, teman. Ini orang keyakinan malah paling ngawur kali, teman. Takutnya justru orang yang berkeyakinan itu seolah sudah kenal Tuhan, sudah kenal firman Tuhan, tapi bisa masuk ke neraka gitu, karena tidak melakukan sama sekali firman Tuhan. Nah ini yang teman-teman jangan sampai masuk ke dalam kategori yang ketiga gitu. Nah kalau yang keempatnya orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Jadi banyak teman-teman orang yang sudah mau mengenal firman Tuhan dengan mulai membaca firman Tuhan, tapi tidak punya kemampuan untuk mengerti, teman-teman. Jadi firman Tuhan itu dipaksakan, dia mengenal firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan, tapi pengertian firman Tuhan ini dipaksa sesuai dengan pikiran, perasaan dan kehendaknya si orang ini sendiri, teman-teman. Dipaksa untuk ke situ gitu. Ya, nah ini yang akhirnya orang yang mengenal firman Tuhan tapi tidak mampu mengerti
firman Tuhan karena tidak bisa ya menghidupkan roh Tuhan untuk minta mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, teman-teman. Jadi kalau orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu adalah orang yang tidak dapat mengerti firman dari pikiran perasaan kehendaknya jiwa Tuhan, teman. Jadi orang yang tidak mengerti firman itu adalah orang yang memaksakan diri. Pengenalan pengertian akan firman itu dipaksakan dari jiwa pikiran perasaan manusianya sendiri. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Jadi ini lebih bagus daripada orang yang berkeyakinan. Kalau orang berkeyakinan kan tadi mengenal juga tidak gitu. Tapi kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu maksudnya mengenal firman Tuhan tapi tidak mengerti, teman-teman. Nah, terus ada lagi orang yang tidak lakukan firman Tuhan. Orang yang tidak lakukan firman Tuhan itu adalah orang yang sudah mengenal firman Tuhan, bahkan sudah mengerti gitu, mampu mengerti firman Tuhan, tapi tidak berani, teman-teman. Tidak berani melakukan firman Tuhan. Ada yang seperti itu? Ada, teman, banyak gitu. Ya ini kembali lagi cerita anggur tadi. Ya orang-orang yang sudah mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, tetapi parameter hidupnya masih dengan parameter mengandalkan pikiran perasaan kehendaknya sendiri. Akhirnya tidak berani melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah ini yang jadi sayangkan di situnya, teman-teman. Jadi sudah mengenal, sudah mengerti, tapi tidak berani melakukan firman Tuhan. Yaitu karena tidak menghidupkan roh Tuhan saat mau melakukan firman Tuhan, teman. Jadi kalau untuk mau mengerti mampu mengerti saja sudah menghidupkan roh Tuhan, teman. Apalagi kalau melakukan firman Tuhan, ya harus bisa mampu menghidupkan roh Tuhan, baru akan mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi yang orang yang tidak lakukan firman itu ya maksudnya seperti itu, teman-teman. Bisa mengenal, bisa mampu mengerti, tapi tidak melakukan karena tidak ada keberanian melakukan firman Tuhan, karena tidak berani berubah gitu. Ya karena kembali lagi roh Tuhan tidak dihidupkan, sehingga yang timbul itu hanya nyawa jiwanya sendiri aja, pikiran perasaan kehendaknya manusia itu sendiri. Tidak, akhirnya ujungnya tidak berani melakukan firman Tuhan, teman. Nah yang terakhir, teman, yang keenam, orang yang tidak lakukan firman ya karena kurang iman, teman. Jadi kembali lagi, jadi orang sudah mengenal firman Tuhan, orang sudah mampu mengerti firman Tuhan, dan orang yang mau gitu, mau melakukan firman Tuhan, tapi tidak mampu, teman. Nah karena apa? Karena imannya tidak ngedukung, teman. Ya imannya itu tidak menguatkan untuk bisa berubah gitu, menjadi hidup yang baru ya dengan pengertian yang baru. Jadi kembali lagi ya butuh kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dengan cara menghidupkan roh Tuhan. Tanpa bisa menghidupkan Tuhan rasanya susah, teman, untuk bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah di kitab Lukas, teman-teman, pasal 17 ayat 20 sampai 21, teman-teman. Saya bacakan yang ayat 20-nya. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ini teman-teman mesti ingetin tuh. Kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Begitu tanda kerajaan Allah datang itu kan bisa dua cara, teman. Benar-benar firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya menjemput kita. Bisa juga kita keburu mati, keburu meninggal dulu, teman-teman. Nah ini maksudnya pengen nanti Tuhan yang menjemput kita atau kita yang sudah keburu meninggal dulu. Itu tidak bisa ada tanda-tanda lahiriah, teman. Gak bisa pakai parameter kalau orang umurnya lebih tua berarti lebih cepat mati daripada orang yang lebih muda. Belum tentu, teman-teman. Ya bisa juga yang lebih muda lebih duluan mati daripada meninggal daripada yang lebih tua gitu. Nah ini yang mesti dipikirkan. Ini kalau saya lihat seperti ibu saya itu umur 90, teman-teman. Masih sehat sekali, makan juga masih nggak kalah sama anak muda gitu. Olahraga juga masih olahraga. Padahal usianya udah 90, teman-teman. Tapi kalau saya lihat, kalau saya banding dengan jadi dengan teman-temannya gitu, ya dengan bahkan keluarganya, banyak yang sudah lebih meninggal duluan, teman. Padahal misalnya kalau si ibu saya umur 90, yang meninggal itu misalnya waktu itu umur masih lebih muda gitu, beda 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi ternyata ya banyak yang udah meninggal duluan tuh, teman-teman. Jadi ukuran umur itu kan nggak bisa jadi parameter, teman-teman. Bahwa kalau tua itu meninggal duluan, kalau muda itu meninggalnya nanti, belum tentu loh. Nah ini mungkin salah satu tanda-tanda lahiriah itu seperti itu, teman-teman. Nggak bisa juga dikatakan bahwa waduh orang ini hebat loh, sudah mengenal dan mampu mengerti firman Tuhan, bahkan mampu melakukan firman. Itu pun ukurannya belum tentu, teman-teman.
nanti waktu terakhir, waktu meninggal, itu dia bisa tetap seperti itu enggak? Konsisten begitu enggak? Kalau waktu meninggal dia dunia, dia berubah, ya tetap aja teman-teman. Nah ini jadi nggak bisa ditebak sekarang bahwa, waduh orang ini kayaknya banyak masuk surganya, kalau dibandingkan tidak masuk surga. Itu kembali lagi belum tentu teman-teman. Nah ini firman katakan di ayat 20 itu ya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya seperti itu teman-teman. Dan kalau di ayat 21-nya juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini dan ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah juga sama, ada orang yang bagaimana untuk bisa masuk surga itu seolah-olah waduh harus misalnya berangkat ke Yerusalem dulu, harus ini, harus itu, harus berdoa di mana. Itu rasanya itu juga salah lagi teman-teman. Ya, firman ingatkan sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kita sendiri. Nah, ada firman lain katakan bahwa menyembah, mengandalkan Tuhan Allah itu harus dalam roh dan kebenaran. Yang berarti bagaimana caranya kita sendiri, bukan di tempat yang lain gitu. Di dalam kita sendiri, ya kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, dan juga harus bisa menghidupkan firman Tuhan di dalam kita teman-teman. Nah, kalau kita sudah bisa menghidupkan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya rasanya ya itu yang dikatakan kerajaan Allah itu ada di antara kita sendiri. Maksudnya itu teman-teman. Nah ini kalau dilanjut lagi, kerajaan Allah ada di antara kita yang mau dan mampu hidup melakukan firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa sebagai sulung di antara kita semua gitu teman-teman. Walaupun waktu melakukan firman Tuhan teman-teman harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh orang-orang dan lingkungan dunianya teman-teman. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, seperti contohnya Nabi Isa sebagai sulung kita yang mendahului berani melakukan firman Tuhan, ya ternyata kan prakteknya gitu teman. Bahkan Nabi Isa itu sampai mati jadi korban di wafat di kayu salib. Nah, secara duniawi menganggap bahwa Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan itu kalah gitu, ya meninggal di kayu salib. Itu kan makna duniawinya gitu teman-teman. Tapi kalau bicara makna rohaninya, justru Nabi Isa itu harus wafat, harus kalah di kayu salib gitu. Kenapa? Karena darahnya Nabi Isa itu justru yang menebus dosa-dosa semua manusia ini teman. Bukan cuma manusia yang di Nasrani aja, tapi semua manusia itu sudah ditebus oleh darah dari Nabi Isa tersebut. Nah berarti kan mestinya waktu kalau iblis tahu bahwa Nabi Isa itu wafat, darahnya bisa nebus dosa buat semua manusia, bahkan akhirnya malah manusia itu mendapatkan firman Tuhan dari Nabi Isa waktu hidup, ditambah Nabi Isa usul memberikan roh kudus, roh Tuhan, roh kebenaran, nur dari Tuhan Allah kepada semua kita manusia itu. Akhirnya iblis harusnya kan dirugikan teman-teman. Jadi iblis itu, tapi kan iblis nggak ngerti gitu. Ya secara duniawi iblis nggak bisa ngebaca apa yang secara rohani Tuhan inginkan. Ya kembali lagi, Tuhan inginkan Nabi Isa itu harus wafat di kayu salib karena butuh darahnya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah itu yang terjadi seperti itu. Jadi seperti kalah teman-teman, seperti kalah Nabi Isanya. Tapi sebenarnya secara rohani malah harus begitu supaya bisa menang gitu teman. Nah maksudnya gitu. Nah untuk melakukan waktu seperti Nabi Isa itu ya firman Tuhan itu banyak yang nyeleneh daripada duniawi, sehingga banyak sekali hal-hal duniawi yang menentang, timbulnya yaitu penderitaan dan juga penolakan benar oleh manusianya maupun oleh lingkungan duniawinya tadi gitu. Di kitab Lukas pasal 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Itu kitab Lukas pasal 17:33 bunyinya gitu teman. Itu yang tadi dikatakan, kalau kita mau selamat nyawanya, maksudnya yang Tuhan mau kan bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat, kehidupan di dalam keselamatan akhirat, di dalam surga, di dalam akhirat gitu. Nah ini ya mau nggak mau ya kita harus rela kehilangan nyawa di dunia ini teman-teman. Pikiran perasaan kehendak kita di dunia harus diganti dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan nanti untuk di alam akhirat nanti, supaya kita bisa hidup di dalam yang Tuhan inginkan gitu. Kita bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat yang Tuhan rencanakan untuk kita, masuk ke dalam surga, jadi warga surga, bahkan menjadi tim kerajaannya surga Tuhan gitu. Jadi
Yaitu kalau kita pertahanan nyawa kita, maksud kita nggak mau rubah gaya, tetap dengan gaya-gaya yang duniawi gitu. Ya dengan target sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Ya itu akan kita malah kalau pertahankan seperti ini kayak istri Lot tadi, ya kita akan kehilangan nyawa. Tuhan maksud begitu. Nah kita harus berani melepaskan ini dari ikatan ini, dari cengkraman ini untuk bisa masuk ke dalam ya target keselamatan akhirat yang Tuhan rencanakan untuk rancang dan kehendaki untuk kita semua teman-teman. Nah ini yang yang pertahankan nyawa di dunia dengan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa sendiri yang tidak sesuai dengan jiwa Tuhan, maka akan kehilangan nyawa di akhirat. Tadi sudah dijelaskan, jadi intinya gitu teman-teman. Jadi nyawa itu kan kalau kita kehidupan hidup gitu, nyawa itu hidup. Jadi kalau kita pertahankan nyawa kita, kehidupan kita dengan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, ada kemungkinan kita malah kehilangan nyawa yang nanti di akhirat teman-teman. Jadi akhirnya kita malah binasa di dunia ini gitu. Nah, yang Tuhan mau itu bagaimana caranya kita mendapatkan nyawa di akhirat, kehidupan di akhirat. Nah, caranya bagaimana? Ya harus menggunakan pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan, teman-teman. Sehingga kita bisa hidup di akhirat seperti ya targetnya Tuhan ya, untuk mencapai keselamatan akhirat dan damai sejahtera di dalam akhirat itu. Bukan seperti targetnya manusia ya, kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, dan pemenuhan hal-hal duniawi. Kalau di akhirat beda teman. Bagaimana targetnya keselamatan akhirat dengan damai sejahtera di akhirat, dan target-targetnya untuk menjadi warga sorga atau tim kerajaan sorganya Tuhan di dalam akhirat nanti, di dalam sorga itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dengan penjelasan pagi ini teman-teman bisa mengerti maksud hidup dengan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa Tuhan itu ya, agar memperoleh nyawa di akhirat, ya memperoleh keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera yang kekal di akhirat, dan menjadi warga sorga, bahkan tim kerajaannya Tuhan di dalam sorga. Intinya itu teman-teman. Daripada kita cuma mendapatkan sukses duniawi yang tidak kekal, yang fana itu, kita hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi yang fana tidak kekal itu, dan kita hanya mendapatkan hal-hal duniawi yang fana dan tidak kekal itu teman. Jadi semua yang di dunia ini Tuhan anggap, firman Tuhan anggap ya semua itu akan binasa gitu, karena memang fana. Nah kita mesti coba uber yang Tuhan janjikan, rancangkan, kehendaki untuk kita bisa mendapat selamat akhirat, damai sejahtera di akhirat, dan menjadi warga surga dan timnya kerajaan Tuhan di dalam surga. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap ini, dan apabila ada bisa dimengerti dan berguna, tolong sharekan ke teman-teman juga, ke keluarga maupun teman-teman, supaya makin banyak orang yang bisa mendengar kesaksian kebenaran hidup dengan bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.